explain a problem writing prompts. Jadi sebenarnya kita udah akan bahas itu sebenarnya pekan kemarin yang masalah conceptual writing prompts ini dalam bentuk mathematical equation, how to express mathematical equation. Jadi biasanya kalau kita di engineering gitu ya, atau di science kayak gitu, kan kita pasti kan banyak ketemu rumus-rumusnya gitu kan. Nah, how to express that equations into like sentences, atau kalau kita mau menjelaskan ke orang lain, itu kan mungkin it is very difficult for us if kita cuman apa istilahnya spell kayak rumusnya doang, misalnya untuk nyari debit Q sama dengan A dikali V kayak gitu. Jadi how to apa ya istilahnya, how to express this equation into a better sentences so people are easier to understand kayak gitu. Itu terkait conceptual writing prompts. Jadi lebih ke apa istilahnya, terminologi, term-terms kayak gitu. Kemudian persamaan-persamaan, kemudian rumus-rumus. Intinya untuk conceptual writing prompts lebih ke arah sana kayak gitu. Kemudian untuk explain a problem writing prompts, ini lebih ke gimana kita menjelaskan suatu permasalahan yang ada kayak gitu. Okay, maybe we will discuss the examples later after we discuss about the conceptual writing prompts. Oke, jadi pekan ini kita bahasnya masih conceptual writing prompts, lebih ke write simple sentences to describe hydraulic term formula and then explain a problem writing prompts. Jadi actually you will be able to explain like writing because this kind of writing prompts are useful anytime to think more deeply about the calculation and problem solving. Oke, kita masuk ke ini ya, apa istilahnya, maybe like a theoretical framework. Jadi dasar teori apa sih? I mean, apa sih the definition of conceptual writing prompts, tujuannya apa? Kemudian kegunaannya untuk apa aja kayak gitu. Oke, conceptual writing prompts, if we describe it into theory, so conceptual writing prompts ask students about technical definitions, assumption, or terminology. Jadi kemarin kan udah banyak ini ya discussion about banyak terminologi dalam istilah hidrologi kan, misalnya apa ya kemarin, misalnya inilah siklus air, siklus hidrologi yang ada ketika kalian belajar sains waktu di sekolah menengah dulu, kayak evaporation, kemudian gaya atau force, velocity, percepatan atau acceleration, apa lagi ya, work, load, dan lain sebagainya. Intinya adalah terminologi, tapi kita lebih fokuskan ke terminologi yang arahnya ke civil engineering, especially di bidang hydraulics atau water resources. Water resources, jadi kayak apa ya, misalnya lake, danau, embung, kemudian bendungan atau dam, kemudian apa ya, river, dan lain sebagainya. Jadi kita mencoba untuk mendefinisikan terminologi ini ke bentuk yang dipahami oleh orang awam, misalnya seperti itu. Nah, itu tujuannya seperti itu untuk conceptual writing prompts. Jadi students should be asked to rephrase easily found definition and assumption in their own words. Jadi gunakan bahasa sesuai pemahaman kalian, tapi juga bisa dipahami sama orang banyak, tapi itu juga sesuai dengan kaidah yang ada di civil engineering term. Misalnya kalau kita mau menjelaskan evaporasi ke orang lain, mungkin gampangnya adalah perubahan liquid, perubahan zat cair menjadi gas. Itu kan lebih gampang dipahami sama orang lain, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalnya lebih ke teknis dalam hal keteknis sipilan kayak gitu, mungkin akan lebih kompleks definisinya. Cuma kita mau rephrase yang easily understandable to people, jadi lebih gampang dipahami oleh orang lain. Kapan untuk conceptual writing prompts ini kayak berguna atau useful?
Nah, conceptual writing prompts are useful to build student familiarity and confidence with newly learned technical terms and concepts. Nah, ini juga bisa digunain kalau misalnya kalian mendapatkan kosakata baru gitu kan dalam bidang hidro, entah itu mungkin dalam bidang sipil lain, transport, struktur, kayak gitu, manajemen. Nah, untuk conceptual writing prompts bisa memudahkan kalian untuk apa istilahnya, membuat definisi sehingga lebih paham untuk dipahami kalian sendiri, tapi juga bisa dipahami oleh orang lain. Oke, these are the examples conceptual writing prompts ya. Misalnya dalam bidang fluid mechanics, mechanical fluida atau hidrolika, explain the Bernoulli principle as if you were speaking to lay audience. What are the restrictions on its use? Jadi kita diminta untuk menjelaskan persamaan Bernoulli. Kalau persamaan Bernoulli kan istilahnya kita udah tahu kan rumusnya seperti apa, tapi kan kalau kita misalnya cuma menjabarkan rumus seperti apa, misalnya seperti P V1 kuadrat per 2G plus Z kayak gini. Jadi kalau misalnya ini orang sipil atau orang hidro, mungkin paham dengan maksudnya itu. Tapi kalau misalnya kita discuss this equation atau this principle to the orang di luar bidang ini, I think it will make them difficult to understand. Jadi that's why we need the conceptual writing prompts. Jadi gimana kita bisa menjelaskan rumus itu secara sederhana kayak gitu ke orang lain. Dan juga bisa memudahkan kita dalam belajar juga sebenarnya. Kemudian statics atau misalnya mekanika, what is the definition of a truss? Write as if you were providing a definition for a wiki. Kemudian kalau thermodynamics, how would you explain the first law of thermodynamics to your parents? Jadi kita kan mungkin level of education atau background education dari parents kita kan mungkin beda sama kita yang mungkin kita sekarang di civil engineering kayak gitu. Mungkin our parents have different kind of educational background. Jadi gimana caranya biar kita bisa mendefinisikan prinsip ini thermodynamics ke orang tua kita sehingga paham kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian circuits, why is the press flow of current technically inaccurate? Explain as if you were having a conversation in an online forum. Ini adalah kalau misalnya kalian mendefinisikan sesuatu di suatu online forum atau forum yang banyak orangnya dengan background yang beda-beda, they can understand you. Hydrology, misalnya explain the difference between transpiration and evaporation. Jadi tadi ya, evaporasi tadi kita udah bahas. Nah, kemudian bedanya sama transpirasi itu apa? Jadi kita diminta menjelaskan ke teman kita, ke orang lain, mungkin yang di bidang bukan teknik sipil, agar dia nggak bingung lagi. Jadi kita bisa menjelaskan two terms ini dalam bentuk yang lebih sederhana, istilahnya seperti itu. Oke, sampai sini any questions about the definition or the theoretical frameworks of conceptual writing prompts? Ada nggak? Kalau misalnya belum ada, maybe we can move on to the next explanation about the mathematical expression. Jadi untuk conceptual writing prompts ini, maybe lebih ke mathematical expression ya, karena kita kan banyak akan ketemu rumus-rumus gitu kan, entah di hidro, entah itu di geotek, struktur, transport, pasti akan ketemu yang namanya mathematical expression dalam bentuk apapun itu nanti. Okay, we will discuss about this, the mathematical expression. Okay, the first question is about what does good mathematical writing look like? Jadi sebenarnya penulisan persamaan matematika yang baik itu kayak gimana sih sebenarnya? So as you learn more math, being able to express mathematical ideas will become more important. Oke, jadi mungkin di level yang first year, mungkin kalian belum banyak ini ya ketemu beberapa rumus yang akan digunakan di applied science-nya civil engineering kayak gitu. Tapi nanti semakin lama banyak mata kuliah yang kalian ambil, I think you will gain more terms dan mungkin kalian nggak paham itu apa kayak gitu. That's why we need to define or we need to understand about how to express the formula into the conceptual writing prompts. Ini lebih bisa lebih gampang untuk dipahami oleh kalian nantinya dengan terms baru yang kalian dapetin.
It will no longer be sufficient just to be able to write down some answer. Oke, untuk basicsnya, meskipun kita nanti express equation atau persamaan-persamaan rumus-rumus ke dalam suatu kalimat, kita juga jangan sampai untuk mengabaikan the rules of grammar. Grammarnya juga perlu diperhatikan ya. Karena namanya kan juga sentences kayak gitu kan. Jadi kita pasti akan berbicara terus masalah grammar kayak gitu. So, good writing observes the rules of grammar. This applies to writing in mathematics papers as well. Jadi kalau misalnya kemarin kalian udah diminta untuk identify istilah-istilah dari suatu jurnal oleh the previous lecturer, kurang lebih untuk mathematics papers di bidang hidro juga kayak gitu banyak ya. When you write in a math class, you are expected to use correct grammar and spelling. And then your writing should be clear and professional. Jadi kurang lebih untuk intinya adalah untuk move to the next level of explanation in equation. Jadi untuk ke next level berikutnya untuk bisa menjelaskan suatu persamaan dengan baik kayak gitu, kalian juga perlu untuk mengidentifikasi atau mengkoreksi grammar atau spelling yang salah. Jadi mungkin kalau di leveling ya, kalau ada di leveling kayak gini, conceptual writing, conceptual writing prompts. Jadi pertama kita dapat terms-nya terlebih dahulu. Kita dapat istilahnya, kita dapat rumusnya apa aja kayak gitu kan. Nah, habis itu kita bisa express, jadi dalam bentuk sentences, kalimat. Kita paham, kita bisa membuat dalam bentuk kalimat meskipun belum lengkap kayak gitu. Jadi mungkin kayak poin-poin doang terlebih dahulu. Yang paling penting apa yang di-highlight apa kayak gitu. Baru kita masuk ke sentences with good grammar and spelling. Sentences with good grammar and spelling. Di levelnya maybe 1, 2, 3 to get a better sentences untuk jelaskan ke orang lain. Maybe it will be better if we can reach the third level of this chart. Oke, misalnya seperti ini. Mungkin ini apa ya? Ini basicnya ya, basic kayak penjumlahan, pengurangan kayak gitu. Jadi I think you should able to learn about penjumlahan itu apa, pengurangan itu apa, perkalian itu apa, pembagian itu apa. Jadi kalau misalnya kita udah tahu basicnya itu, kayaknya untuk menjelaskan rumus-rumus lebih gampang deh kayak gitu. Oke, misalnya seperti ini, 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi the symbol sama dengan ini acts like a verb. Jadi misalnya gini ya, I go to work. I go to work. Ini kan sebagai verb kan, go-nya ini. Nah, sama halnya kalau misalnya kita berbicara masalah mathematical equation, sama dengan ini adalah verb-nya. Kurang lebihnya seperti itu gampangnya. Oke, below are a couple more examples of complete sentences. Seperti ini, 3xy kurang dari minus 2, 5z, bilangan real, 9 minus s, tidak sama dengan t. So, can you identify the verbs? On the other hand, an expression like, jadi ini ya, can you identify the verbs? Jadi verbs-nya adalah ini kan, less than, involve atau include. Jadi 5z include to the real numbers. 3x is less than minus 2. Not equal to t. Not equal. Dan seterusnya. Intinya adalah tanda-tanda ini, tanda-tanda mathematical ini adalah bekerja sebagai verb-nya. On the other hand, an expression like 5x kuadrat z min 10y kan biasanya ada persamaan matematis seperti ini kan. Nah, dalam untuk dibuat ke sentences, this is not a complete sentence. Jadi ini bukan kalimat yang lengkap. Ini tidak lengkap ya, tidak lengkap dikarenakan tidak punya verb. There is no verb karena di sini nggak ada sama dengan dan seterusnya. Sama dengan ini misalnya I to work misalnya, I to work. Di sini kan nggak lengkap kan kalimatnya dikarenakan dia nggak punya verb di sini. Sama halnya ketika kita berbicara masalah ini, kalau nggak ada sama dengan atau misalnya tanda matematik yang lain seperti ini, this is not a complete sentence. There is no verb, and then such an expression should be treated as a noun. Jadi ini kayak cuma noun doang,
Jadi seperti kata benda. Jadi 5x kuadrat Z minus 10Y. That's a noun, not sentences. Not a sentence, oke. Okay, can you identify the nouns in the previous examples? Jadi kalau misalnya ini noun, berarti untuk 3xy minus 2, 5z, r, ini adalah noun-nya. Noun sama verb. Jadi kita bisa membedain noun sama verb. Sebenarnya gampang sih, 1 tambah 1 ini noun. 2 itu noun. Jadi verbnya ini. Semacam itu. Oke, this is the example. Jadi misalnya ini sebenarnya persamaan matematis yang soal cerita itu loh biasanya. Yang ada soal terus kita diminta untuk apa namanya? Menulis rumusnya. Jadi misalnya the total revenue itu apa ya? Penghasilan ya. Revenue itu penghasilan made from selling widget is given by the equation R sama dengan P dikali Q. Di mana P is the price at which each widget is sold and Q is the number of widgets sold. Jadi R ini kayak apa ya? Pendapatan ketika menjual sesuatu, di mana P ini adalah harganya, price, Q ini adalah kuantitinya, jumlahnya berapa. Biasanya kan kayak gitu kan. Berapa jumlah pendapatan penjualan hari ini. Itu kan berarti jumlahnya berapa yang terjual, harganya berapa. Itu penghasilannya, revenue-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Gampangnya. Kemudian based on past experience, we know that when widgets price at $15 each, 2,000 widgets will be sold. We also know that for every dollar increase in price, 150 fewer widgets are sold. Hence, if the price is increased by X dollars, then the revenue is. Jadi ini ya basicnya ya. Basicnya seperti ini. Nah, kemudian kita diminta untuk mentranslate ini ke dalam mathematical expression, dalam bentuk rumus. Jadi kan tadi rumus ke sentences. Nah, ini beberapa kalimat, paragraf, persoalan kayak gitu menjadi sentences. Nah, ketika dengan dari cerita ini, dari cerita kalimat ini, paragraf ini, maka kita bisa menulis rumus yang menjadi seperti ini. Ini adalah P, ini adalah Q. Ya kan, P sama Q, cuman ini diberikan jumlahnya. Jumlahnya berapa, kemudian ini harganya berapa, baru kita mendapatkan persamaan yang kita inginkan di persoalan ini, kayak gitu. Okay, next, a good way to improve your mathematical writing is by reading your writing, including all of the equation out loud. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu ya, apakah mathematical writing kita itu benar apa enggak, kayak gitu. Nah, kita perlu membaca ulang apa yang telah kita tulis, apa istilahnya, secara jahar. Tahu jahar nggak ya? Jahar itu apa ya? Secara keras kayak gitu. By reading the writing. Jadi misalnya kita punya like sentences, 1 sentences, 2 sentences, 1 paragraf kayak gitu, kita coba apa ya namanya, reading that those sentences out loud. Jadi kita baca secara keras. Kalau misalnya ada yang nggak beres kayak gitu, I think we can revise that. Okay, another thing to notice is that important our long formulas are written on separate lines. You can make your mathematical writing easier to read if you place each important formula on a line of its own. Maybe we can have an example. Oke, seperti ini. Jadi misalnya kita kan punya banyak rumus kan misalnya. Nah, itu lebih baik kalau misalnya rumus itu ada di garis yang berbeda. Jadi misalnya ini contohnya. If D is Bob's distance above the ground in feet, then bla 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 where. Nah, ini kalau misalnya kita baca, ini kan kayak apa ya? Kita terlalu terburu-buru, kemudian nggak ada jeda, nggak ada pause, kayak gitu kan? Maksudnya kita langsung if D bla 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 where bla 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 solving for T in we find Bob hits the ground after 2.5 seconds. Jadi kita kayak susah untuk mendeskripsikan rumusnya apa aja, terus yang diminta apa kayak gitu. Nah, yang baik adalah seperti ini. Ini lebih jelas. If the Bob's distance above the ground in feet, kayak ini, then
Jadi satu rumus di apa ya, separate lines. Di kayak di enter istilahnya seperti itu kan, di enter menjadi ke baris berikutnya biar lebih jelas kayak gitu. And then where t is the number of seconds after Bob's bla bla bla. Solving for t in the equation, ada equation berarti langsung di enter lagi. We find t sama dengan 2,5, Bob hits the ground after 2.5 seconds kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada kayak rumus-rumus yang panjang seperti ini, we should like make it into the separate line, different separate line. Jadi setelah kalimat ini udah ketemu rumus, kita enter. Kalau udah di enter, kita kasih keterangan itu apa, kemudian ketemu rumus lagi, kita enter lagi, baru kita kasih keterangan lagi. Jadi this is clearer than seperti ini. Jadi kalau seperti ini kan lebih apa ya istilahnya, kayak terengah-engah gitu bacanya. Jadi kita agak susah buat notice ini rumus apa kayak gitu. Kalau misalnya seperti ini, this much clearer kayak gitu. Okay, quantities and functions can be and often should be represented with letters. Jadi biasanya kalau di engineering gitu ya, kita biasanya ketemu rumus-rumus itu kan nggak hanya angka kan, tapi kita biasanya ketemu rumusnya dalam bentuk letters atau huruf-huruf. Jadi misalnya Q, A, V, kecepatan, percepatan, gravitasi, work, gaya gitu kan. However, the letters which are chosen are arbitrary. You should explicitly state that all letters in your formula represent in a precise manner as possible. For instance, either n or n plus 1 is even. What is n di sini? Jadi kita perlu menjelaskan Q itu apa, A itu apa, V itu apa, A itu apa. Karena ada beberapa ini ya, kayak rumus yang beda-beda penggunaannya. Kayak kemarin ketika di hidrolika atau mekanika fluida, biasanya ada beberapa orang yang pakai simbol kecepatan. Kecepatan itu dengan V, kayak gini. Ada yang dengan U kayak gini. Dan dua-duanya sebenarnya apa ya, benar. Tapi dia perlu konsisten dari awal sampai akhir, dan dia perlu menjelaskan bahwa U itu adalah kecepatan, atau V adalah kecepatan kayak gitu. Ini sama dengan halnya ini, either n or n plus 1 is even. Jadi kita perlu mendefinisikan what is n here. Karena kalau misalnya if n sama dengan 8,5, apakah statementnya true? Kalau misalnya n-nya 8,5 ya, ya kan 9,5 kan ini bilangan genap. Kan kita tidak bisa memprediksi atau nggak bisa memutuskan bahwa ini genap apa enggak. Jadi a better way of stating this is for any whole number n, either n or n plus 1 is even. Jadi lebih baik kita menstate bahwa n adalah whole number. Kayak gitu. Jadi intinya mendefine. Jadi biar nggak ambigu gitu loh penjelasannya seperti apa. Oke, a common phrase used in mathematics is let. Oke, biasanya kan kita ini ya, ada soal terus awalnya let gitu. Nah, itu biasanya untuk mendefinisikan suatu variabel. Misalnya let x be any real number. Misalnya let v as velocity. Kemudian let u as velocity. Atau let f as force. Kayak gitu. Let P be the population of Los Angeles in 2010. Jadi ini kayak gini. Kemudian let Fx equals to x squared plus 1. Ini benar karena ini kita punya verb di sini ya. Jadi it's a correct sentence. Misalnya ini volume. Kita rumus volume kan udah tahu semua kan, rumus volume. Volume kubus misalnya. If describing all the variables gets tedious, try not assigning any variables at all. The following example clearly needs improvement. Jadi misalnya seperti ini. Ini ada contoh yang kurang apa ya? Kurang baik. Misalnya the volume is LWH. Jadi kita sebenarnya kalau misalnya kita apa istilahnya? Background-nya matematik atau sains atau engineering kayak gitu, mungkin kita familiar kalau misalnya length itu kan L itu length dikalikan width lebar dikalikan tinggi, ya kan, panjang kali lebar kali tinggi, panjang kali lebar kali tinggi.
Jadi the volume is PLT. Oh, kita mungkin agak familiar, tapi that's not a good sentences for audience. Jadi kan kita audiensnya nggak cuma kita sendiri, tapi ada juga audiens yang beda background pendidikan sama kita. Jadi the following example is adequate but wordy. Jadi sebenarnya ini contoh sentences yang sebenarnya oke-oke aja, tapi terlalu banyak kayak gitu. Misalnya seperti the volume of the box is LWH, where L is the length, W is the width, and H is the height. Jadi ini sebenarnya nggak apa-apa kita mendefinisikan seperti itu, tapi di stay di sini bahwa ini terlalu apa ya istilahnya, wordy itu apa ya istilahnya, kelebihan kata-kata, maksudnya kepanjangan. So we can write this most elegantly by removing the variables. Jadi kita bisa lebih elegan untuk menjelaskan apa itu volume itu dengan seperti ini. The volume of the box is the product of the length, the width, and the height. Jadi the length, the width, the height, the product. Jadi kan ini perkalian antara panjang, lebar, dan tinggi. Itu lebih more elegant. Maksudnya kita nggak perlu men-state kayak variabel ini lagi. Kayak gitu. Oke, misalnya ini lagi. You need to be especially carefully with variables representing real-world quantities. Avoid describing them vaguely, as in let dt be the distance at a time t. Jadi ini kurang tepat juga, kurang tepat. So including units would make this clearer, but the description is still vague. Jadi kalau kita berbicara masalah ini ya, variabel yang berhubungan sama real world quantities, maksudnya ini kan tadi bicara masalah angka-angka doang kan, kayak panjang, lebar, tinggi. Tapi kalau misalnya real world quantities kayak misalnya distance, time, jarak, waktu, mereka kan punya satuan yang beda-beda. Kalau misalnya panjang, lebar, tinggi kan satuannya sama kan, meter gitu. Atau satuan panjang, unit. Nah, untuk real world quantities, mereka punya unit yang beda-beda. Distance, time, force, viscosity, dan lain-lain. Jadi, including units will make this clearer. Jadi, dengan memasukkan units atau satuannya itu akan lebih membuat jelas. Make this clearer sentences. Tapi deskripsinya masih still, apa istilahnya, kayak ambigu gitu loh. Misalnya seperti ini, let dt be the distance in miles at t hours. Jadi ini satuan jarak itu miles pada jam, t hours, kayak gitu. Tapi ini juga masih kayak, kalau dibaca lagi kayaknya kurang terlalu jelas gitu kan, kalimat ini. Jadi, try to be as specific as possible. Misalnya seperti ini. Let dt be Agnes distance from the arena in miles, t hours after the event begin. Jadi misalnya dia apa istilahnya, lebih spesifik ke orangnya. Jadi dt itu adalah Agnes distance from the arena dengan satuan miles. Kemudian t itu waktu yang ditempuh dalam satuan jams, kayak gitu. Jadi try to be as specific as possible. Okay, maybe if you still not familiar with the term of mathematical expression, maybe anyone who can mention about this, about the pertambahan. What should we call pertambahan in English sentences? Addition. Okay, addition. Pengurangan? Anyone knows about pengurangan term? Subtraction. Yeah, subtractions. Subtraction. Buat perkalian. Tadi udah ada kayak tadi ya, the product. Tapi ada lagi kayaknya salah satu term lagi yang perkalian. Anyone knows what perkalian means in term English? Multiplication. Siapa tadi? Multiply, multiply.
apa Ya, multiplication. multiplication, multiply. Kalau times biasanya lebih ke biasanya kita sebut kayak ini kan, L times W times H kayak ini. Tapi itu tadi maybe it will be too wordy ya, lebih. Karena kita kan menjelaskan L itu apa, W itu apa, H itu apa gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu kalimat ini perkalian product multiplication kayak gitu, jadi kita tahu kayak the volume of the box is the multiplication of the length, the width, and the height. Jadi lebih elegantly di removing the variables. How about pembagian? Divide, division. Ya, division. Kuadrat. Power. Any other terms beside power? Square. Quadratic. Ya, square, quadratic. How about pangkat 3, 4, 5, dan seterusnya? How could we say about this? Kubik. Ya, kalau pangkat 3 kubik. Kalau pangkat 4? Pangkat 5? The power of 4 gitu. Power of. Yeah, you can use that. Maybe to the power of 4. Kalau misalnya kita nggak tahu termnya, kalau misalnya 3 kan mungkin udah masih familiar, kayak kita bisa pakai kubik kayak gitu. Kalau misalnya udah 4, 5, atau 17 kayak gitu, jadi kita bisa pakai to the power of 17, 18, and etc. kayak gitu. Oke, akar persamaan. Roots of bla bla bla. Oke, jadi ini sebenarnya basic untuk ini ya, mathematical expression. Kurang lebih ya sebenarnya ya gitu-gitu aja sebenarnya. Cuman kita perlu apa istilahnya? Creativity to make the sentence clearer. Jadi jelas untuk dibaca orang lain yang dijelaskan. Oke, how about if we should create this mathematical expression? P tau cos theta sama dengan A dikalikan H dikali gamma. Is there any idea how to create this into the mathematical expression? Itu P-nya pressure, sir. Pressure, yes, pressure. Berarti kayak the product of pressure is equal to the height gitu. Gimana? Linear. The product of pressure. The Equal product. Atau linearly with. Gimana ngomongnya? With linearly. With the height. Or the depth maybe. Depth. Gini kan. Oke. Jadi gini, if we want to create a mathematical expression, mungkin kalau misalnya banyak gini kan, sebenarnya kita bisa apa istilahnya? Bisa untuk seperti ini. Terus kita biasanya kan ada kayak misalnya where gini kan, kayak yang di awal-awal tadi itu loh. P dikalikan tau dikalikan cos theta sama dengan A dikalikan H dikali gamma kayak gitu. Where P sama dengan ini, A sama dengan ini, H sama dengan ini, gamma sama dengan ini kayak gitu. Terus kan tadi untuk step-stepnya tadi, ingat yang tangga tadi ya. Kita tadi perlu termsnya terlebih dahulu, kita baru express. Express ini kita ngelis apa aja yang kita kira-kira bisa dijelaskan di situ. Oke, tadi dari yang tadi dimention itu kita punya the product of pressure bla bla bla, ada terms linearly, ada the depth, mungkin ada the area dan lain sebagainya. Nah, habis itu kalau kita udah ngelis apa aja, baru kita bikin sentences yang gampang dipahami sama orang kayak gitu.
Jadi kita mungkin nggak perlu kayak menyebutkan ini semua gitu loh. Tapi kita bisa menjelaskan beberapa komponen dari persamaan itu. Kalau ini kan kalau bisa dijabarkan kan ada banyak kan komponennya. Jadi kita nggak perlu kayak tadi itu misalnya volume is the multiplication of length, width, and height. Mungkin kita bisa juga kayak the pressure depends on area and height of biasanya apa ya ini of a form, bentuk apa ya, of an infrastructure, kinerja of an infrastructure. Jadi tekanan itu depends atau bergantung pada luas sama ketinggian. Atau misalnya kalau kalian punya udah tahu termnya ini apa, bisa disebutkan juga. Tapi kalau misalnya belum tahu ini terms apa, belum tahu ini terms apa, mungkin bisa dijelaskan yang kira-kira kurang lebih seperti itu. Atau misalnya tadi linearly. Jadi the value of pressure is parallel with area and height, misalnya seperti itu. Atau misalnya kalau misalnya dibalik, gimana sih kalau misalnya dibalik itu ini ya, kalau misalnya ini di kesana kan misalnya A sama dengan P cos gamma, ya cos theta per H gamma gini kan. So the value of area of an infrastructure is, what is the English of tegak lurus? Berbanding terbalik, berbanding terbalik. The opposite. Ya bisa pakai term itu ya, bisa term the opposite value of height atau gamma kayak gitu. Jadi kurang lebih bisa diatur seperti itu agar bisa menjadi satu kalimat. Jadi kalimatnya punya ini kayak pressure itu kayak subjek atau noun-nya, kita punya verb-nya di sini, kemudian kita punya noun lagi. Jadi intinya ini kan verb-nya di sini kan. Nah, verb ini nggak harus equals. Bisa equals, bisa paralel, bisa depends, bisa tegak lurus, berbanding terbalik, perpendicular, opposite value, dan lain sebagainya. Intinya kita mendefinisikan sama dengan ini. Kayak gitu. Dengan term-term yang ada di sini. Kurang lebih seperti itu untuk the mathematical expression. Ini juga sama, misalnya kurang lebih seperti ini juga bisa. Kalau misalnya the pressure in here increase, ini kan naik juga nilai kedalamannya. Jadi kayak nilainya paralel gitu kan. Jadi kalau misalnya nilai apa lagi? Misalnya ini rho sama dengan delta P G gini kan. Jadi kalau misalnya nilai massa jenisnya naik, mass density naik, gravity turun. Bukan, increase in depth, jadi decrease in depth. Jadi kedalamannya nurun. Jadi kita juga bisa pakai seperti ini. Jadi when the value of the pressure is increasing, so the value of depth is also increasing also. Tapi kalau misalnya seperti ini, when the mass density value is increasing, the depth maybe experience like decrease atau mengalami penurunan kayak gitu. Ya intinya sebenarnya konsep-konsepnya harusnya udah dipahami ya untuk konsep-konsep matematikal yang berbanding terbalik, arahnya nilainya sama, paralel, tegak lurus, berlawanan, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu untuk yang mathematical expression. Kurang lebih ini sama caranya nanti untuk mengkonstruk mathematical expression.